Halo masyarakat, bagaimana kabarnya? Kali ini saya ingin merangkum alur sebuah film yang diambil dari kisah nyata sejarah kehidupan dan perjalanan seorang legenda samurai dari Jepang bernama Miyamoto Musashi. Penasaran dengan kisah hidup sang samurai legendaris? Yuk ikuti alur filmnya, sediakan kopi dan gorengan singkong, lagi-lagi nggak usah banyak cincong, langsung aja beh. Berawal dengan diperlihatkan seorang bocil yang membuat aku beranggapan dia adalah tokoh utama atau lakon dari film Crazy Samurai Musashi. Akan tetapi ternyata dia adalah pemimpin dari klan Yoshioka yang baru saja menggantikan pemimpin lama karena terbunuh oleh Musashi. Dengan kematian dari pemimpin klan, mengundang rasa ingin balas dendam kepada Musashi untuk memperbaiki nama baik klan Yoshioka. Namun ada banyak pertimbangan karena lawan yang akan dihadapi ini bukanlah lawan sembarangan. Dengan siasat strategi dari tetua, Chusuke diharapkan tetap sabar dan menunggu informasi dikarenakan tetua sudah menggerakkan menyebar beberapa kelompok klan yang sudah siaga memantau pergerakan Musashi. Diceritakan di film ini, walaupun Musashi hanya solo atau seorang diri, Musashi mampu mengalahkan lawannya hanya dengan satu kali tebasan saja. Sehingga dengan kesangarannya, Musashi dijuluki sebagai monster samurai legendaris. Scenes berpindah dengan kedatangan guru Chusuke yang mengabarkan kalau dirinya sudah menyewa 100 siswa dan 300 tentara bayaran, sehingga membuatnya sangat percaya diri kalau Musashi tidak akan selamat dari pasukan ini. Namun dengan jiwa seorang samurai yang dimiliki Chusuke, dia mengatakan kalau yang dilakukan gurunya itu adalah akan menjatuhkan kehormatannya, juga akan menjadi bahan tertawaan. Meskipun Chusuke mengatakan hal seperti itu, karena gurunya memiliki sifat picik, siapa saja yang berambisi menjatuhkan atau menertawakan akan dibunuhnya juga. Di sini pun niat sang guru adalah untuk membawa Chusuke pergi dari pertarungan melawan Musashi dan menjadikan Chusuke sebagai pemimpin klan selanjutnya. Dikarenakan Chusuke adalah orang yang sangat peduli dengan mata Shichiro dan punya tekad kuat untuk membalas dendam kematian Seijuro, Chusuke sangat tidak senang dengan apa yang direncanakan oleh gurunya. Namun karena hanya seorang murid, mau tidak mau Chusuke pergi meninggalkan mata Shichiro dan dendam membalaskan kematian Seijuro. Setelah guru Chusuke selesai ngomong, Chusuke dipaksa pergi oleh gurunya dengan sedikit dorongan di badannya, dan Chusuke berjalan langkah demi langkah dan nengok ke arah mata Shichiro dengan perasaan gundah gulana, jala entah mau gimana. Kemudian ya mau gimana lagi, Chusuke harus pergi. Setelah Chusuke pergi, tetua klan pun dengan ketidakpercayaannya berkata bahwa sepertinya ini akhir dari klan kita. Berlanjut dengan mata Shichiro yang lagi-lagi mendekati dan melihat seekor kupu-kupu dengan senyumannya yang sangat polos seperti saya. Akan tetapi dengan senyumnya yang sangat polos, dia tidak mengetahui kalau dirinya dalam bahaya. Dan seketika datang tak diundang, pulang tak diantar. Dengan loncatan indah dari atas pohon jengkol bak kura-kura ninja, siapa lagi kalau bukan Musashi samurai legendaris. Seketika itu juga membuat pasukan terkejut bagaimana bisa Musashi muncul tepat di mana mata Shichiro dan tetua berada. Tanpa ada waktu nyeruput kopi buat Musashi, pasukan langsung berlarian mengepung dengan masing-masing pasukan memegang samurai. Dan inilah detik-detik bacok-bacokan itu dimulai dengan diawali perkataan dari Musashi, yaitu pertarungan pun tak terelakkan, yang dimana aku lihat kemampuan Musashi menggunakan samurai sama persis dengan karakter game Basara yang pernah aku mainkan.
Dalam pertarungan ini yang sangat tidak seimbang, bisa dibayangkan aja lah, kira-kira 1 versus 400 samurai. Bagaimana overpowernya Musashi coba. Dan ini tuh kisah nyata, Bray. Saking banyaknya musuh yang dihadapi Musashi, Musashi tampak mulai kelelahan. Bisa dilihat dari bagaimana dia bernapas. Namun bukan Musashi namanya kalau menyerah. Dengan semangat membara dan yel-yel rausa wedi rausa mundur, Musashi mampu maju dan terus maju sehingga sampailah, saya sebut pos 1 aja ya. Sehingga sampailah di pos 1 yang langsung disambut oleh salah satu master yang dengan tegas mengatakan, "Musashi, kepalamu milikku." Mendengar perkataan sang master seperti itu, tanpa basa-basi pertarungan pun tak terelakkan. Di awal terlihat seimbang, ternyata Musashi dengan sangat santai menebas kaki dan memotong tangan sang master. Berlanjut dengan sisa musuh yang ada, Musashi langsung bras-bras menyelesaikan dengan sangat cepat. Pos 1 pun sudah ia kalahkan, lalu menyempatkan diri untuk beristirahat, dan seketika nemu gendul. Scenes berpindah dengan kedatangan salah satu pembunuh bayaran bernama Shishido yang mengejutkan Musashi dikarenakan Shishido bukanlah dari klan Yoshioka. Terjadilah pertarungan yang tidak cukup epik. Dengan hanya 2 gerakan saja Shishido mati di tangan Musashi. Setelah mengalahkan Shishido, Musashi semakin bersemangat akibat telah mengetahui kalau klan Yoshioka juga membayar pembunuh bayaran. Dimulai dari menyusuri rumah ke rumah, dikepung makin banyak musuh, dikibulin cewek matre, nemu gendul lagi, menjadi zombie, dan semuanya dilibas habis oleh Musashi. Terlihat tampak jelas bagaimana kisah perjalanan Musashi yang sangat-sangat epik melawan 400 samurai bahkan lebih, yang dapat disimpulkan bahwa semua yang ingin dilakukan atau yang berkeinginan mencapai sebuah kemenangan dan kesuksesan haruslah dihadapi dengan tidak adanya rasa ketakutan dalam diri sendiri. Pertarungan pun berakhir dengan derasnya air hujan yang menambah kesan epik bagi penonton. Dan scenes pun berpindah ke 7 tahun selanjutnya, di mana Tsusuke muncul kembali yang tidak sengaja melihat seseorang sedang duduk santai di pinggir kali tanpa Tsusuke mengetahui bahwa orang itu adalah Musashi. Pertarungan pun tak terelakkan lagi, dan lagi-lagi di sini kita diperlihatkan kelincahan bertarung monster samurai legendaris walaupun sudah 7 tahun berlalu. Dan pada akhirnya Tsusuke pun harus kehilangan nyawanya dengan mengetahui bahwa yang dilawannya adalah Musashi. Genje, kesel, amo, petang dino lagi rampung, aduh.